Selanjutnya, selanjutnya ada pemaparan juga pembahasan terkait perencanaan berbasis data yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Supriyadi SST, dan pembahasan ketiga adalah terkait implementasi kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Lasmana. Untuk itu kita mungkin langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang program sekolah penggerak. Kepada Bapak Herlambang kami persilakan. Oh, mohon maaf, ini mohon Ya. maaf Bapak Ibu, Mas Pak Herlambang, mohon maaf, ini karena ada Pak Edi ada kegiatan yang bentrok. Saya izin dulu Pak Edi dulu ya, Mas Herlambang. Baik, mungkin materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Edi Supriyadi terkait perencanaan berbasis data. Kepada Bapak Edi, kami persilakan. Baik, Mbak Debrina, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, waktunya bentrok dengan kegiatan di Hotel Crown, jadi saya minta izin menyampaikan paparan pertama ya untuk sesi Kabupaten Bulungan, Mbak Debrina. Baik, siap, silakan. Apakah layar saya terlihat, Mbak? Ya Pak, sudah terlihat jelas. Oke. Baik, Bapak Ibu, mohon izin yang dari Kabupaten Bulungan yang hadir siapa ya? Yang dari dinas ada enggak, Mbak? Karena sebenarnya kebetulan di Hotel Crown ini Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid, dan beberapa kasih atau hampir seluruhnya ini ada di sini. Tetapi saya ingin tahu siapa yang mewakili Ini di forum ini. di partisipan ada Bapak Firman Manurung dari Disdikbud Bulungan. Pak Dari Firman, Bulungan. monitor. Iya Ada Pak, Bu ada Pak. Ada Saya dari bidang apa ya, Pak? GTK saya Pak, GTK. GTK ya. Dari bidang Dikdas dan PAUD, ada yang bisa bergabung enggak, Pak? Karena nanti pembahasan PBD ini lebih banyak ke bidang Dikdas dan bidang PAUD. Oke Pak, sebentar Pak, saya komunikasikan dulu ke teman saya Pak ya. Oke, baik. Mbak Debrina, Pak. Baik. kalau nanti memang kita tunggu sampai 3 sampai 5 menit, tidak ada yang dari bidang Dikdas dan bidang PAUD, mohon izin saya tidak menyampaikan paparan PMO. Nanti saya langsung, kebetulan semua orang Kabupaten Bulungan ini ada di Hotel Crown, Mbak. Oh iya. Iya, jadi supaya kita mengefisiensi waktu ya, tapi kita tunggu dulu. Pak Firman? Ya, Pak Firman. Oke, Siapa siapa? mohon izin kalau belum bergabung, nanti kami titip pesan ke Pak Firman, melalui Pak Firman ya, untuk disampaikan ke teman-teman di bidang Dikdas dan bidang Siap PAUD. Pak, siap. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin kami menyampaikan materi. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah adopsi rapor pendidikan, baik daerah maupun satuan pendidikan. Yang kedua, survei pemanfaatan rapor pendidikan. Dan yang ketiga adalah informasi terkait rapat koordinasi rapor pendidikan daerah dengan pemerintah daerah. Yang mohon izin saya menyampaikan yang pertama dulu, Mas Firman, Pak Firman, rapor pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan ini sudah melakukan login dan unduh rapor, jadi harusnya tidak ada masalah terkait dengan data rapor tahun 2023. Dan seluruh kabupaten kota juga sudah melakukan akses login dan unduh, Bapak dan Ibu.
Untuk satuan pendidikan, saya mulai dari bidang PAUD. Dari bidang PAUD itu dari 163 semuanya sudah punya akun Belajar ID, tetapi masih ada 36 PAUD di Kabupaten Bulungan yang belum punya akun belajar.id. Jadi baru hanya 127 PAUD yang melakukan aktivasi akun Belajar ID. Jadi ada 36 sudah punya akun tapi belum aktivasi Bapak dan Ibu. Dari 127 itu baru 16 sekolah yang melakukan login di platform rapor pendidikan. Jadi masih sangat rendah, masih ada 147 satuan PAUD yang belum melakukan login di platform rapor pendidikan. Kemudian yang eksplorasi untuk jenjang PAUD tidak kita monitor eksplorasinya, jadi yang dimonitor hanya login dan unduh. Dari 16 PAUD yang melakukan login itu baru 15 yang melakukan pengunduhan lembar kerja PBD. Jadi masih ada 148 PAUD di Kabupaten Bulungan yang belum melakukan unduh. Nanti ini mohon disampaikan ke bidang PAUD ya Pak Firman ya. Ini datanya bisa diakses di link BPP Kaltara Kemdikbud.go.id akses RP 2023. Saya lanjut ke satuan SD. SD ini ada 136 se-Kabupaten Bulungan, seluruhnya sudah punya akun Belajar ID dan alhamdulillah dari 136 itu seluruhnya sudah mengaktifasi akun Belajar ID-nya. Jadi harusnya tidak ada kendala untuk login. Dari 136 baru 97 yang login, tersisa 39 SD yang belum login, baru 8 yang eksplorasi, tersisa 128 yang belum eksplorasi. Kemudian dari 97 baru 89 yang login, unduh, tersisa 47 yang belum melakukan unduh rapor pendidikan dan rekomendasi PBD-nya Bapak dan Ibu. Saya lanjut ke daftar SD-nya, nanti juga bisa diakses di link yang tertera di layar ini Bapak dan Ibu. Ini bidang Dikdas, bidang PAUD harusnya sudah tidak ada masalah dengan akses ini karena sudah diberi akses. Saya contohkan di sini misalkan SD 12 Tanjung Palas Tengah, Salim Batu ya kalau tidak keliru. Ini sudah punya akun Belajar ID, sudah aktivasi tapi belum login, belum eksplorasi, belum unduh. Jadi terdata sekolah yang sudah dan belum itu bisa dilihat di link yang kami sampaikan tadi. Begitu juga untuk yang jenjang SMP. Untuk yang jenjang SMP itu ada 60, semuanya sudah punya akun Belajar ID, sudah aktivasi, tetapi baru 41 yang melakukan login. Tersisa 19 sudah eksplorasi, baru 1 dari 41 baru 1 Pak. Sementara yang dikejar itu harus 100% gitu ya. Ini masih 0,18%. Sudah unduh 37, tersisa 23 sekolah yang belum unduh rapor pendidikan dan lembar PBD-nya Bapak dan Ibu. Daftar sekolahnya juga ada terlampir di link tersebut. Berbeda dengan pendidikan dasar, untuk jenjang PAUD selain mengunduh lembar kerja PBD, mengisi sampai dengan RKT dan RKS, maka satuan harus mengirimkan kembali apa yang telah dia kerjakan ke PAUDpedia. Nah, tersisa di Kabupaten Bulungan ini dari 195 PAUD itu baru 3 tahun 2023 ya, baru 3 satuan PAUD yang mengirimkan kembali, melaporkan kembali hasil pekerjaan terkait dengan perencanaan berbasis data PAUD-nya. Nah, ini juga harusnya Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang PAUD harusnya tidak ada masalah ke akses PAUDpedia Bapak dan Ibu ya. Kemudian saya beralih ke survei pemanfaatan rapor di tanggal 4 Agustus. BSKP itu melayangkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota. Intinya di situ adalah Pusat Studi dan Kebijakan PSKP, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, itu sedang melakukan survei pemanfaatan rapor pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan dari survei ini untuk mengetahui upaya-upaya apa yang telah dilakukan sekolah dalam memanfaatkan rapor pendidikan. Nah, surveinya ini berlangsung selama atau rentang waktu tanggal 7 sampai 21 Agustus. Sasarannya adalah
random, acak, tetapi ada kriterianya adalah kriteria pertama dia merupakan PSP angkatan 1 dan 2. Kalau di Kabupaten Bulungan ada PSP angkatan 1 dan 2, maka dia menjadi sampel pengisian survei. Yang kedua adalah khusus SMK, karena Kabupaten Bulungan tidak mengelola SMK, saya skip. Kemudian yang ketiga adalah sekolah yang bukan pelaksana PSP. Jadi sekolah non PSP juga ada yang menjadi sampel untuk pengisian survei. Nah, survei ini diisi oleh kepala sekolah atau seorang guru. Jadi boleh kepala sekolah, boleh guru yang mengisi. Kemudian nanti bisa memonitor datanya di link yang kami terahkan di sini ya. Nah, sementara untuk Kabupaten Bulungan dari 18 sampel sekolah yang harus mengisi rapor survei pemanfaatan rapor ini, hampir seluruhnya sudah 98% ya, kurang lebih 98% sudah mengisi. Tetapi tersisa 2 sekolah yang belum mengisi, yaitu SD 02 Sekatak dan SMP Negeri 2 Tanjung Palas Barat. Nah, ini mungkin ada kendala akses terkait dengan 2 sekolah ini kenapa belum mengisi. Tetapi batas waktunya tadi sampai tanggal 21 Agustus, Bapak. Jadi masih ada waktu ya. Ini kalau saya tidak keliru hari ini tanggal 15 ya. Berarti masih ada waktu kurang lebih 4-5 hari lagi untuk dari bidang Dikdas mungkin bisa menindaklanjuti, menghubungi sekolah dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Yang ketiga ada terkait penyampaian informasi rapat koordinasi rapor pendidikan daerah di pusat. Jadi nanti dari kami, dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara itu nanti akan mengajak Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan dan Bapeda serta BPKAD itu untuk mengikuti rapat koordinasi terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data daerah. Jadi yang dibahas adalah rapor pendidikan daerah dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021. Nama hotelnya belum ada, tetapi nanti akan diinformasikan secara pasti di surat undangan. Biasanya H-7 sampai dengan H-3 surat akan kami layangkan ke Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk Kaltara itu bisa dipastikan nanti tempatnya adalah di Provinsi Banten ya. Selama kegiatannya dalam 4 hari 3 malam. Waktu pelaksananya Senin sampai Kamis tanggal 11 sampai dengan 14 September. Ini jadwalnya sudah tentatif, sudah definitif, tidak tentatif lagi. Tinggal kami melayangkan surat Bapak dan Ibu ya. Dari instansi Dinas Pendidikan itu dari unsur pejabat atau staf yang mengurusi perencanaan dan penganggaran itu 1 orang. Kemudian dari Bapeda yang mengurusi standar pelayanan minimal bidang pendidikan itu 1 orang. Kemudian dari BPKAD atau BKAD itu pejabat atau staf yang mengurusi penganggaran pendidikan. Jadi 3 unsur ini, 3 orang ini akan kami ajak ke Jakarta, ke Banten lebih tepatnya untuk mengikuti rapat koordinasi terkait dengan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data untuk SPM, Bapak dan Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya meminta bantuan dari Pak Firman untuk menyampaikan hal ini ke teman-teman di bidang PAUD dan di bidang Dikdas. Saya kembalikan ke Mbak Debrina. Terima kasih Mbak Debrina. Kalau ada diskusi dari Pak Firman, silakan. Kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari Bapak Firman ada tanggapan atau pertanyaan, Pak? Kami persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, nanti saya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Bapak itu ke teman kami yang ada di bidang das dan bidang PAUD. Ya, itu aja dulu dari kami, Bapak. Terima kasih. Baik Pak Firman, sebentar saya drop file ini untuk diteruskan ke bidang terkait. Pak Firman, terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya sudah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam PMO bulan Agustus ini. Mbak Debrina, terima kasih banyak atas fasilitasinya. Mohon izin, mohon pamit. Saya undur diri di forum PMO ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Edi. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke materi terkait program sekolah penggerak kepada Bapak Herlambang. Kami persilakan.
Cek suara saya terdengar, Mbak Debrina. Iya, terdengar Mas Herlambang. Oh ya, sebentar. Terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung di PMO untuk Kabupaten Bulungan pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 ini. Terima kasih banyak Pak Firman dan juga tadi ada dari Bu Ati ya, ada perwakilan dari Bulungan, kemudian juga sudah hadir fasilitator sekolah penggerak ya Bu Sinta Wulandari yang mungkin nanti kita berikan langsung kesempatan saja kepada Bu Sinta. Bu Sinta, apa mendengar suara saya, Bu? Iya, Pak Herlambang. Oh ya, Bu, dipersilakan, Bu, untuk memberikan hasil dampingannya di bulan Juli ini, Bu. Baik, terima kasih Mas Herlambang untuk atas waktunya. Ya, bentar ya, Pak. Mohon maaf, ini kameranya tidak on cam, Mas Herlambang. Bentar saya sampaikan terkait dengan hasil pendampingan di program sekolah penggerak. Ini ada 4 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan program sekolah penggerak di Angkatan 2 di Kabupaten Bulungan, begitu. Yang saya hormati juga dari perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, mohon izin untuk menyampaikan hasil pendampingan sekolah penggerak di Angkatan 2 ini. Untuk bulan Juli ini semua sekolah penggerak, 3 sekolah penggerak ini dilakukan PMO terakhir, artinya PMO yang antara kepala sekolah dengan guru yang masuk di sudah mengikuti BIMTEK ini kita laksanakan. Untuk selanjutnya PMO dilaksanakan secara mandiri oleh kepala sekolah. 4 hal yang menjadi bagian penting di PMO pada bulan Juli ini tentunya persiapan untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023-2024 terkait dengan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian siklus direfleksi, evaluasi, dan tindak lanjut dari yang sudah dikerjakan gitu. Secara ini yang saya sampaikan secara umum dulu, dari ketiga sekolah sudah membentuk komunitas belajar, atau kalau di program sekolah penggerak ini masuknya ke namanya komunitas praktisi gitu. Nah, untuk pelaksanaannya ini masih bervariasi, ada yang sudah secara berkala, tapi ada juga yang masih belum secara berkala, belum rutin. Tapi pada intinya sudah terbentuk komunitas pembelajaran, dan ini sepertinya perlu nanti ada pendampingan khusus dan pantauan khusus supaya komunitas belajarnya ini bisa berjalan rutin sesuai dengan yang diinginkan di program sekolah penggerak. Kemudian untuk rapor pendidikan, ketiga sekolah sudah menempatkan rapor pendidikan ini untuk merancang program sekolah penggeraknya. Untuk yang bisa memastikan ada 2 sekolah yang selama secara intensif gitu ya, program-programnya ini menggunakan data di rapor pendidikan, tapi yang 1 sekolah ini perlu ada intervensi secara khusus, tetapi alhamdulillah di akhir tahun ini sudah menggunakan data di rapor pendidikan untuk merancang program sekolahnya gitu untuk 1 tahun yang akan datang. Kemudian ketiga sekolah mulai berancang-ancang untuk mengimbaskan implementasi kurikulum merdekanya ke tempat yang lain. Ada yang sudah dan ada yang belum. Ada yang khusus untuk SMP Negeri 6 Tanjung Selor ini yang mulai mengimbaskan, dari guru sudah berani mengimbaskan, kemudian dari kepala sekolah juga sudah mulai mengimbaskan, tetapi ini selama ini pengimbasannya masih dalam
pantauan dari saya sebagai fasilitator, artinya sebelum mengimbaskan ini berdiskusi terlebih dahulu termasuk mensimulasikan apa yang mau disampaikan. Untuk yang di SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah, ini yang mengimbaskan baru dari kepala sekolah, untuk yang guru masih belum mengimbaskan. Kemudian untuk yang SMP Negeri 1 Skatak ini masih belum mengimbaskan, masih merancang untuk bulan September dan sebagainya, dan ini juga perlu pantauan, mudah-mudahan bisa mengimbaskan di tahun ajaran 2023-2024. Kemudian yang urgent ini juga terkait dengan pembelajaran, yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian pemanfaatan sumber belajar yang bervariasi, strategi dan model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan juga yang menjadi trendingnya di IKM adalah pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, untuk yang pembelajaran diferensiasi ini, SMP Negeri 6 Tanjung Selor kemarin mengadakan workshop untuk mendalami terkait dengan diferensiasi. Mudah-mudahan dengan satu workshop yang diselenggarakan itu bisa tergambar bagaimana pembelajaran diferensiasi. Pada dasarnya ketika dilakukan PMO secara dengan mau meminta praktik baik dari guru-guru di ketiga sekolah, ketika ditanya proses pembelajarannya sebenarnya mengarah ke diferensiasi, namun mungkin konsep diferensiasinya karena baru begitu, jadi sebenarnya sudah melakukan tetapi tidak mengetahui bahwa itu adalah pembelajaran diferensiasi. Namun ada beberapa hal miskonsepsi yang perlu diperbaiki sehingga pembelajarannya perlu diarahkan untuk mengarah ke diferensiasi yang konten, proses, dan produk. Mungkin itu yang bisa disampaikan Mas Lambang. Untuk yang untuk yang kendala yang urgent sebenarnya tidak ditemukan, hanya perlu motivasi, kemudian motivasi yang besar ya untuk satu sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Skatak. Untuk yang 2 sekolah, SMP Negeri 6 Tanjung Selor dan SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah, ini sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan di program sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Denambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ini kan pendampingan dengan model terakhir, model lama yang terakhir ya Bu ya. Iya. Nanti ke depannya ini apa kira-kira sekolah yang Ibu damping ini sudah siap ya Bu ya dengan model baru Bu, kepala sekolahnya yang memimpin PMO sekolah, apa sudah bagaimana Bu menurut menurut Pantauan. ya pantauan, nah susah benar saya ngomong nih Bu. Iya. Iya, untuk yang SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah, saya yakin 100% bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena yang SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah. Untuk yang SMP Negeri 6 Tanjung Selor, sudah saya pastikan bisa, tetapi masih mungkin beberapa hari sebelum PMO perlu bertemu secara virtual dulu untuk memastikan dan meyakinkan bahwa sekolah bisa menerapkan sendiri. Nah, untuk yang SMP Negeri 1 Sekatak, kalau dari pantauan menyatakan siap begitu Pak, karena setiap kami melakukan PMO selalu disertai dengan PMO secara mandiri, meskipun belum diserahkan sepenuhnya, tetapi setiap kita PMO, SMP Negeri 1 Sekatak selalu membuat forum sendiri yang mereka namai sendiri PMO lanjutan, mungkin di sekitar 3 bulan terakhir. Jadi perlu, kalau SMP Negeri 1 Sekatak mungkin perlu memantau kembali, meyakinkan kembali bahwa mereka bisa. Oke, baik Bu Sinta. Sekarang kita beri kesempatan mungkin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, mungkin Pak Firman mungkin ada yang mau disampaikan atau memberikan tanggapan. Baik Pak, sementara ini belum ada tanggapan dari kami Pak. Lanjut saja dulu Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, mungkin terima kasih banyak mungkin ya Bu Sinta sudah
memberikan apa ya, gambaran ya hasil pendampingannya di bulan Juli di sekolah-sekolah yang dibimbing. Mudah-mudahan diberikan kelancaran terus ya Ibu Sinta. Baik, Terima kasih. mungkin selanjutnya kita ya baik Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya kita masih ada 2 fasilitator lagi yang akan menyampaikan, namun mungkin berhalangan untuk hadir, yaitu tadi Bu Ika dan Pak Tri Cahyono. Untuk Bu Ika ini saya cek memang tidak ada masalah ya, namun juga kami juga tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan di bulan Juli. Kemudian untuk yang jenjang PAUD-nya, mungkin saya share screen saja, mungkin saya akan bacakan. Oke, ini untuk Bebina kasihnya pendampingan di bulan Julinya itu PMO, kemudian tidak ada permasalahan signifikan, kemudian sarannya adalah mempertahankan semangat dan kualitas implementasi kurikulum Merdeka. Jadi mungkin kalau dari apa yang saya tangkap ini mungkin sudah berjalan dan sesuai program-programnya sudah berjalan ya. Jadi tidak ada permasalahan. Jadi mudah-mudahan terus diberikan kelancaran. Kemudian untuk di TK Melatinya juga sama, yaitu tidak ada permasalahan signifikan terjadi dalam internal sekolah. Mengatakan semangat. Jadi ini sama semua ya, KBB Bina Kasih TK Melati. Mungkin kalau saya sering juga berkomunikasi dengan kepala sekolahnya, juga memang beliau-beliau ini memang aktif ya dalam melakukan melaksanakan program-program sekolah penggeraknya dan intervensi sekolah penggeraknya. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ke depannya. Mungkin untuk yang lain juga, untuk Bu Ika ini belum ada hasil laporannya, mungkin seperti itu. Jadi baik, mungkin jika memang sudah tidak karena tidak ada lagi mungkin ya yang tidak ada yang lagi bisa ditanggapi ya, maksudnya karena tadi Bu Sinta sudah memaparkan, kemudian juga Wika dan Patri berhalangan, mungkin tidak ada berhalangan hadir, dan juga tadi saya cek di laporannya juga tidak ada permasalahan. Jadi mungkin untuk sesi PSP-nya mungkin saya cukupkan sekian Mbak Debrina. Mudah-mudahan program sekolah penggerak ini ke depannya terus berjalan dengan berjalan lancar, dan ke depannya juga kita bisa mendapatkan laporan yang lebih komprehensif lagi mengenai detail kegiatan dan juga hasil juga. Mungkin mudah-mudahan tidak ada ya, tapi jika ada potensi permasalahan juga mungkin bisa kita dibahas lagi ke depannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Saya kembalikan lagi ke MC Mbak Debrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erlambang. Mungkin dari BGP nih Pak Andri bergabung, mungkin ada tanggapan Pak Andri. Saya baru masuk selama untuk pulang penggerak dan cukup Bapak kasih Mbak, karena mungkin ya, baik. Saya kabur dari KTT tadi Mbak, silakan. Siap. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin kita akan ke pembahasan ketiga, yaitu terkait implementasi kurikulum Merdeka. Kepada Bapak Haris Lasmana kami persilakan. Terima kasih Mbak Debrina. Di Merdeka, apakah suara terdengar jelas? Ya, sudah jelas, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ika Subar, yang saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, yang saya hormati juga rekan-rekan PMO dari BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Bapak Ibu, untuk sesi terakhir ini yaitu penyampaian terkait IKM. Dalam hal ini seperti biasa kita akan menyampaikan progres capaian-capaian yang sudah dilakukan dari satuan-satuan pendidikan. Mungkin saya izin share screen.
Sudah melihat, Sudah terlihat. terima kasih. Oke, izin Bapak Ibu seperti biasa, perkenalkan nama saya Haris Lasmana. Untuk kali ini saya ditugaskan sebagai A. Nah, nanti kita akan melihat capaian-capaian progres baik dari PMM dan Kombel yang di mana seperti PMO bulan kemarin itu sudah kita bahas, ini kita bentuk, tinggal kita dalam proses setiap bulannya kita melihat capaian-capaian yang akan kita capai. Baik, dalam hal ini performa sekolah dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar, data ini kami ambil yaitu pada hari ini Bapak Ibu, jumlah sekolah yaitu 379, penggunaannya untuk ini kalau kita bisa bilang ya cukup baik ya, karena memang belum secara keseluruhan menggunakan platform Merdeka Mengajar ini. Di dalam tabel yang saya tampilkan ini menyajikan capaian penggunaan. Ada klasifikasi penggunaan baik, penggunaan cukup baik, kemudian penggunaan perlu ditingkatkan. Nah, tapi yang memang jadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Bulungan, dalam hal ini masih banyak sekali yang perlu ditingkatkan. Mungkin bisa dilihat statistik tipe sekolahnya ya Bapak Ibu dari Dinas, nanti mungkin yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu pejabat, kemudian Bapak Ibu pengawas, biasanya ada bergabung ini, mungkin ada kesibukan lain, ada kegiatan tadi yang seperti disampaikan Pak Edi yang di front, yang sudah bergabung nanti mungkin izin bisa di foto atau screenshot nasinya nanti bisa dibagikan untuk Bapak Ibu yang berada di Dinas Kabupaten Bulungan terkait capaian-capaian ini. Nah, bisa dilihat, bisa lanjutkan Bapak Ibu, bisa dilihat bahwa tipe sekolah mandiri belajar kita cukup baik, artinya masih banyak pemahaman ya seperti kayak mungkin menonton video dan yang lain-lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kemudian mandiri berbagi, jumlah sekolah 4, belum ada capaian baik, artinya ini belum menyelesaikan secara sempurna. Nah, sehingga penilaian di sini perlu ditingkatkan masih 50% dan cukup baiknya 50%. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, mandiri berubah dari jumlah sekolah 187, yang baiknya baru 26%, kemudian cukup baiknya 41% dan perlu ditingkatkan. Nah, dalam hal ini bagus karena sudah ada capaian baiknya, tapi mohon nanti dalam proses pelaksanaan harapan kami di PMO bulan berikutnya yang akan datang, ya kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, semoga tidak ada lagi kategori perlu ditingkatkan. Dan mandiri berubah juga non IKM itu juga masih banyak Ibu setelah dilihat di tabel dan perlu ditingkatnya masih 80. Mungkin kalau terkait performa sekolah dalam menggunakan platform Merdeka Mengajar ini tentunya Bapak Ibu sudah sangat mengetahui dan kan sudah bisa kita lihat di dashboard seperti biasanya mana-mana saja yang perlu ditingkatkan. Nanti tinggal Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten mungkin juga menugaskan kepala sekolah pengawasnya mana sih yang perlu harus ditingkatkan secara signifikan. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga data seperti yang saya tampilkan tadi, artinya laman ini mengetahui sejauh mana sebab pemahaman sekolah yang menggunakan platform Merdeka Belajar. Jadi ya ini grafiknya ya Bapak Ibu, tampilan grafiknya. Jadi kalau bisa dilihat porsi kue ulang tahun ini, biasa kita sebut seperti itu, sangat banyak porsi merahnya, artinya masih perlu ditingkatkan. Yuk Bapak Ibu, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, yang ini mohon nanti himbauan dari kami BPMP
harapannya ke depannya juga bisa meningkatkan dan semuanya kalau bisa mencapai baik dari mandiri belajar, mandiri berbagi, mandiri berubah, itu semua bisa mencapai baik ya Bapak Ibu. Kalau tadi yang saya sampaikan terkait platform Merdeka Mengajar, sekarang kita akan langsung masuk ke komunitas belajar Kombel, Bapak Ibu. Terlihat ya, Bapak Ibu semua. Dari sini, Kombel ini sangat membantu sekali dari baik satuan pendidikan dan Bapak Ibu guru. Karena di dalam Kombel ini banyak sekali ilmu-ilmu mungkin ya Bapak Ibu ya yang dari sekolah SP yang kemudian mendapatkan pembaharuan mengenai ilmu-ilmu yang didapatkan itu bisa dibagi di dalam komunitas belajar ini. Dari dashboard kami ini yang kami update per hari ini, jumlah komunitas kita ada 89 Bapak Ibu. Kombel dalam sekolahnya ada 85, kemudian kombel antar sekolahnya terdapat 4. Bisa kita lihat di sini PAUD. Nah, di sini jumlah kombelnya ada 19. Kemudian SD-nya ya SD-nya ada 48 kombel, SMP ada 20 dan kesetaraan. Nah, dalam kombel ini bisa dilihat di aplikasi kami ya Bapak Ibu, namanya Psikomika. Nah, di dalam Psikomika itu kita bisa melihat semua komunitas-komunitas belajar ini sudah melakukan berapa pertemuan dan materi-materi yang dilakukan pada saat pertemuan itu apa saja. Seperti itu. Jadi mungkin saya bisa berikan beberapa sampling ya, izin ya. Ya, terlihat ya, Bapak Ibu di dalam di ini layar. Nah di sini di Psikomika ini bisa kita lihat sejauh mana aktivitas sekolah kita yang sudah bergabung di dalam Kombel. Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu dari dinas. Nanti mungkin ini juga bisa diikuti juga dari HP juga bisa Bapak Ibu ya. SID garis miring Psikomika. Kita langsung bisa melihat. Nah di sini di dalam dashboard ini juga bisa melihat seperti yang tadi PMN dan Kombel. Nah nanti bisa Bapak Ibu dari dinas untuk mengakses ini semua tanpa terkecuali. Boleh melihat capaian-capaian yang sudah tercapai saat ini. Nah, pada saat ini saya contohkan dashboard komunitas belajarnya. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kita bisa pilih nanti di sini, pilih wilayahnya, contohnya wilayah Bulungan. Ya. Kemudian jenjangnya bisa kita juga pilih. Contoh kita ambil jenjang PAUD. Jenis komunitasnya ya. Sudah. Nah, di dalam sini saya contohkan, di dalam PAUD itu nama komunitasnya ada Gugus Kreatif Tanjung Selor. Nama ketua komunitasnya yaitu Tati Hartati. Jumlah anggotanya Bapak Ibu bisa terlihat. Ada 4. Kapan sih pelaksanaan ini dilaksanakan? Nah, di dalam dashboard ini bisa terlihat dengan jelas bahwa hari pertemuan dilaksanakan pada hari Sabtu. Setiap pertemuan berapa menit dilakukan satu jalan. Di sini juga diberi keterangan lamanya pertemuan yaitu 180 menit. Nah, tanggal pendaftaran, nah ini artinya tanggal pendaftaran kemarin mereka melakukan
pendaftaran ya, Bapak Ibu, pendaftaran untuk update segala macam yaitu pada tanggal 20 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan nanti mungkin mohon kesediaannya berdasarkan tadi yang sudah kami paparkan, tombol-tombolnya juga nanti kalau misalkan Pak mau menambah ini Pak tombol boleh, silahkan nanti daftar ke kita, nanti kita akan masukkan ya contohnya. Nah, di sini juga ada ya, Bapak Ibu ya, mendaftar komunitas belajar. Jika ada trouble dan yang lain-lain, nanti bisa menghubungi kami dari BPNP. Silahkan. Karena apa sih pentingnya tombol ini, Bapak Ibu? Di dalam tombol ini kita semua dapat belajar. Artinya guru-guru yang mempunyai ilmu pengetahuan baru bisa langsung memberikan pengalaman-pengalamannya pada tombol. Apakah tombol ini boleh lintas sekolah, Pak? Seperti yang kita sampaikan kemarin, boleh, silahkan membentuk tombol lintas sekolah. Jadi itu ya Bapak Ibu. Yang perlu kita pahami bersama. Nah, ada hal dukungan yang perlu kita tekankan juga Bapak Ibu terkait IKN ini, di mana di dalam hal ini tombol tadi itu terdapat di bagian mana kalau kita bilang, yaitu tombol tadi itu tujuannya untuk apa? Ya, dalam 6 dukungan itu tombol itu kita buat yaitu seperti di poin 3 ini adalah strategi komunitas belajar. Jadi kita coba menyediakan dashboard, menyediakan layanan di mana agar dukungan implementasi kurikulum Merdeka ini mampu dilaksanakan secara baik, ya Bapak Ibu. Jadi kita juga berharap Bapak Ibu juga nantinya sebagai mitra pembangunan terkait IKN ini juga mampu untuk mewadahi rekan-rekan Bapak Ibu yang di satuan pendidikan untuk tetap mengupdate PMM-nya. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa tujuan dari tombol itu juga kita menyamakan persepsi ya, tujuan dan values agar apa yang kita dapatkan, kemudian apa yang kita pahami berbagai kebijakan pemerintah, kemudian metode pembelajaran itu mampu menyamakan persepsi semuanya. Ya, tidak lepas dari itu juga agar tujuan itu tercapai, kita juga perlu berkolaborasi, melakukan praktik baik, merefleksi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Ya, tidak luput semua kegiatan itu juga harus ada dokumentasinya. Nah, dari segi ini semua, baik PMM, kemudian kita tunjang dengan dashboard yang kita sebut tadi Psikomika untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, kemudian nanti untuk bisa menyempurnakan lagi melalui tombol-tombol itu tadi, ya kita harap Bapak Ibu juga mampu untuk memberikan dukungan-dukungan itu secara baik kepada satuan pendidikan. Dan tidak lupa Bapak Ibu, kita di dalam hal ini memiliki pusat layanan bantuan IKN seperti yang saya katakan tadi. Artinya dalam proses PMM itu juga baik, bukan hanya PMM, baik itu perencanaan berbasis data, kemudian PSP, kita juga memiliki layanan ya Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang memang nantinya perlu penjelasan secara detail atau tidak pahamnya terhadap beberapa kebijakan yang disampaikan dalam program baik program sekolah, monggo silahkan nanti mengirim pesan via WhatsApp yang sudah kami sediakan. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya.
Mungkin kalau ada yang bertanya, saya kembalikan ke Ibu Debrina selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Aris. Mungkin dari Dinas Pendidikan Bulungan ada tanggapan terkait informasi implementasi kurikulum Merdeka. Mohon izin Pak Firman. Ini jaringan turun naik, jadi pesannya tidak tersampaikan dengan jelas ke kami, Bu. Jadi dilanjutkan aja dulu. Nanti kami share juga terkait paparannya ya Pak. Mungkin Mbak Dene sebelum kita akhiri ya, berarti ya, saya izin untuk sekaligus menutup materi yang kami sampaikan. Memang Bapak Ibu biasanya kita ada hadir ini beberapa pengawas yang seperti pejabat di mana memang terkait kebijakan ini nantinya dimohon untuk sekolah pengawas yang sekolah itu kami mohon Pak Firman kemudian yang hadir ini untuk Bapak Ibu nanti silakan mampir di dashboard kami jika memang ada yang ditanyakan boleh sesuaikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata di paparan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Aris. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki closing statement, kami mengingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya closing statement yang akan disampaikan dan diwakili oleh Bapak Herlambang yang sekaligus menutup kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak Herlambang kami persilakan. Cek. Ya, terima kasih Mbak Diremina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mulukan dan juga dari BGP, dari Bapak Ibu fasilitator, dan juga rekan-rekan tim PMO dari BGP dan BPMP yang sudah berkenan menyediakan waktunya untuk hadir pada kegiatan PMO daerah bulan Agustus tahun 2023 ini. Kita tadi sudah sama-sama mendengarkan capaian dan juga informasi-informasi update terbaru dari 3 program prioritas, yaitu program Sekolah Penggerak, implementasi kurikulum Merdeka, dan juga perencanaan berbasis data. Diharapkan apa yang menjadi capaian di bulan ini merupakan menjadi dasar untuk pencapaian lebih baik lagi di bulan berikutnya, yaitu seperti contoh di IKM adalah bagaimana semakin banyak dan aktif komunitas belajar di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Kemudian juga semakin banyak guru-guru yang mengakses platform mereka mengajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dan juga berbagi praktik baiknya di situ, juga menyelesaikan topik-topik yang berhubungan dengan kurikulum Merdeka sampai dengan aksi nyata, dan sampai kemudian setelah melakukan aksi nyata adalah melakukan pengimbasan ke rekan-rekan guru maupun sekolah yang ada di sekitar. Kemudian di sekolah penggerak juga diharapkan dengan nanti mulai bulan depan adalah menggunakan metode yang terbaru, mode pertemuan yang baru dengan lebih mengoptimalkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin PMO di level sekolah. Mudah-mudahan juga semakin kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas gitu ya, gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana hasil-hasil capaian, dan juga mudah-mudahan dengan kepala sekolah yang langsung memimpin PMO sekolah tentunya menjadi tambahan tanggung jawab ya, sehingga keinginan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga lebih baik itu tentunya kita bisa harapkan dari situ. Kemudian tadi juga kita bisa lihat juga bahwa di perencanaan berbasis data bahwa masih belum beberapa sekolah yang bisa melakukan eksplorasi di rapor pendidikan, karena pentingnya sekolah untuk
pertama adalah bisa mengakses, kemudian ada melakukan eksplorasi dan kemudian menganalisis hasil dari rapor pendidikan sekolah sehingga bisa menjadikan perencanaan sekolah di tahun ke depan. Perencanaan ini tentunya dengan yang berdasarkan dengan rapor pendidikan tentunya akan sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kekurangan dan atau hal yang perlu ditingkatkan dari sekolah itu. Jadi kita tidak ada lagi perencanaan yang bisa diberatkan mengarang gitu ya, karena sudah ada dasar-dasar dari hasil di rapor pendidikan seperti itu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak Ibu dari saya mewakili Pak Kepala dan Pak Kasubag yang kebetulan sedang melakukan ada kunjungan, ada kunjungan keluar kantor sehingga berhalangan untuk menutup kegiatan PMO pada bulan Agustus ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan. Ya, mudah-mudahan bisa kita perbaiki untuk ke depannya. Sekian dari saya. Baiknya kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herlambang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kegiatan pertemuan periodik PMO program sekolah penggerak implementasi kurikulum pendidikan dan perencanaan berbasis data. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kekurangan kami sebagai penyelenggara. Sampai jumpa di kegiatan PMO bulan depan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom meeting ini. Selamat siang. Itu biasa.